Hai, saya Yuda Torong Surbakti dari kelas Agribisnis A akan menjelaskan mengenai perencanaan penyuluh pertanian. Baik, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan penyuluhan pertanian. Topik ini sangat penting karena tanpa perencanaan yang baik, kegiatan penyuluhan di lapangan seringkali tidak tepat sasaran. Menurut Dr. Toto Mardikanto 2013, penyuluhan pertanian itu sebenarnya bukan hanya sekedar memberikan informasi kepada petani, tapi juga bagaimana kita bisa membantu mereka merencanakan perubahan secara sadar dan terarah. Jadi, perencanaan penyuluhan adalah proses berpikir sistematis agar kegiatan penyuluhan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan petani. Sementara itu, menurut Prof. Dr. Moser Slamet 2003 dari IPB menegaskan bahwa penyuluhan bukan sekedar transfer teknologi. Lebih dari itu, penyuluhan adalah proses sosial yang menumbuhkan partisipasi, kemandirian, dan perubahan perilaku petani. Jadi, perencanaannya harus melibatkan masyarakat tani secara aktif. Kita masuk ke dalam tujuan perencanaan penyuluhan. Nah, apa sih tujuan dari perencanaan penyuluhan pertanian? Kalau kita lihat dari pendapat Mardikanto dan Slamet tadi, ada beberapa poin penting. Pertama, agar kegiatan penyuluhan memiliki arah dan sasaran yang jelas. Kedua, supaya sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana bisa digunakan secara efisien. Ketiga, untuk memastikan kegiatan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat tani. Dan terakhir, supaya kegiatan penyuluhan bisa berjalan berkelanjutan dan sejalan dengan kebijakan pertanian yang ada. Dengan kata lain, perencanaan penyuluhan ini semacam peta jalan bagi penyuluh dan masyarakat tani dalam mencapai tujuan bersama. Sekarang kita masuk ke bagian tahap perencanaan. Menurut Mardikanto 2013 dan diperkuat oleh Dr. Sri Adiwiyah dan Suharno 2021, ada beberapa langkah penting dalam menyusun perencanaan penyuluhan. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama, analisis situasi. Di tahap ini, kita harus memahami kondisi petani, potensi wilayah, serta permasalahan yang dihadapi. Caranya bisa lewat wawancara, diskusi kelompok, atau observasi lapangan. Tahap kedua, penetapan tujuan. Menurut Slamet 2003, tujuan penyuluhan harus jelas dan terukur supaya nanti bisa dievaluasi. Misalnya, meningkatkan adopsi pupuk organik sebesar 20% dalam 1 tahun. Tahap ketiga, penyusunan materi dan metode. Nah, tahap ini penting banget. Kata Adewiyah dan Suharno, 2021, materi penyuluhan harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan petani. Kalau sasaran kita adalah petani muda, mungkin kita bisa gunakan media digital atau video. Tahap keempat, penjadwalan dan alokasi sumber daya. Menurut Nuryanti dan Swastika 2016, penyuluh harus mampu menghitung waktu, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan supaya rencana ini bisa dijalankan dengan efisien. Tahap terakhir, evaluasi. Evaluasi itu penting untuk melihat apakah program penyuluhan berjalan efektif atau tidak. Dr. Eni Widianti 2019 menyarankan evaluasi dilakukan bukan hanya di akhir kegiatan, tapi juga selama proses berlangsung supaya rencana bisa disesuaikan jika ada hambatan. Selanjutnya, ketepatan menjelaskan perencanaan penyuluhan. Menurut Prof. Dr. Toto Mardikanto 2013, ketepatan menjelaskan berarti penyuluh mampu menyampaikan rencana penyuluh secara jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh petani. Penyuluh harus menggunakan bahasa yang sederhana, memberi kesempatan petani berdialog, serta menggunakan contoh dan media visual agar pesan lebih mudah diterima. Prof. Dr. Moser Slamet 2003 menambahkan bahwa penyuluh harus bersifat dua arah, bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangun pemahaman dan partisipasi. Baik, selanjutnya mengenai ketepatan mendesain perencanaan penyuluhan. Menurut Dr. Sri Adiwiyah dan Suwarno 2021, desain penyuluhan yang baik harus berdasarkan analisis situasi yang akurat dan kebutuhan nyata petani. Perencanaan yang tepat harus relevan dengan masalah di lapangan, realistis sesuai sumber daya, terukur dalam hasilnya, partisipasi dengan melibatkan petani, dan fleksibel menghadapi perubahan kondisi. Nuryanti dan Swastika 2016 menekankan pentingnya efisiensi waktu, biaya, dan tenaga dalam setiap rancangan kegiatan penyuluhan. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Ketepatan menjelaskan dan mendesain perencanaan penyuluhan pertanian merupakan kunci utama keberhasilan kegiatan penyuluhan. Seperti kata Mardi Kanto 2013,
Perencanaan yang matang dan komunikasi yang jelas akan melahirkan penyuluhan yang efektif dan berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan saya pada kali ini. Jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Akhir kata, kita manusia lahir dari ketidaksempurnaan, tetapi kita hidup untuk belajar menjadi sempurna. Kejam bukan, namun begitulah hidup. Saya Yudha Torong Surbakti, terima kasih.